Halo guys, selamat datang di podcast perdana aku, di podcast bincang-bincang tentang sejarah. Nah, pertama-tama aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Perkenalkan, nama aku Diva Nancy Audisa Simarmata. Aku sekarang sedang menempuh semester 3 di jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Medan. Kalau kalian dengar kata tentang sejarah nih, yang di pikiran kalian itu apa sih? Penjajah, masa lalu, museum, atau si mantan? For your information guys, dalam hidup kita itu, kita tidak bisa lepas dari masa lalu. Apapun yang terjadi di masa sekarang, itu adalah akibat dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Contohnya nih, sekarang kan aku sudah mahasiswa. Emangnya aku bisa tiba-tiba udah langsung jadi mahasiswa? Pasti aku harus sekolah dulu kan, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai ke jenjang perkuliahan ini. Masa lalu itu bukan hanya penting buat diri kita pribadi, tapi juga buat suatu bangsa. Bangsa Indonesia itu gak langsung tiba-tiba merdeka loh. Kemerdekaan Indonesia itu adalah perjuangan hasil dari perlawanan para patriot bangsa. Nah, sekarang dengan melihat perjuangan itu, kita dapat mengambil pelajaran positif untuk kehidupan kedepannya yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya. Pasti ada pelajaran penting yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Makanya, kita semua wajib belajar sejarah dari SD, SMP, SMA, atau bahkan kayak aku nih, ngambil jurusan pendidikan sejarah. Banyak banget peristiwa-peristiwa penting yang bisa kita bahas di sini. Tapi sebelum itu, kita pertama-tama harus tahu dulu nih, apa sih sejarah itu? Menurut asal katanya, sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, yang artinya pohon. Jadi, pohon itu diibaratkan kayak silsilah keluarga seorang raja dari dinasti tertentu. Dia semacam sejarahnya raja itu. Syajaratun ini kemudian diubah ke dalam bahasa Melayu menjadi syajarah. Dan dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sejarah. Kalau kita di dalam bahasa Inggris, sejarah itu adalah history, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti informasi atau pencarian. Tapi apa sih sejarah itu? Menurut Ibnu Khaldun, sejarah itu adalah catatan tentang manusia dan peradabannya, termasuk semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, dan juga kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, kalau menurut sejarawan Indonesia kita, Nugroho Noto Susanto, sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat dan terjadinya di masa lampau. Ini juga termasuk kisah-kisah di peristiwa tadi yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ditemukan. Nah, peristiwa yang terjadi di masa lalu itu banyak banget loh, dimana orang-orang dulu gak bisa atau gak sempat ngumpulin bukti-bukti peristiwa yang terjadi saat itu. Apa peristiwa itu masih disebut peristiwa sejarah ya? Pada hakikatnya, peristiwa di masa lalu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai prasejarah dan ada yang disebut sebagai sejarah. Nah, semua peristiwa sebelum manusia mengenal tulisan disebut peristiwa prasejarah. Di masa-masa ini, catatan peristiwa ini masih dalam bentuk oral history atau sejarah lisan. Selain itu, peristiwa prasejarah juga masih pada masa sebelumnya adanya manusia ada di bumi, yaitu kehidupan dinosaurus di 65 juta tahun yang lalu. Seiring berkembangnya zaman, manusia mulai mencatat perkembangan dengan huruf, menggunakan simbol atau tanda-tanda lainnya.
Banyak sejarawan percaya kalau tulisan tertua yang pernah dibuat oleh manusia itu kemungkinan besar dari peradaban Sumeria sekitar 3.300 sampai 3.400 tahun sebelum Masehi atau sekitar 5.300 tahun yang lalu. Sumeria itu adalah peradaban besar yang berada di Timur Tengah, lebih tepatnya di daerah Mesopotamia. Saat itu, masyarakat sudah banyak melakukan kegiatan jual beli kebutuhan sehari-harinya. Karena butuh mencatat pengeluaran, penghasilan, dan utang-utang mereka, mulai muncul tulisan dalam bentuk piktograf atau tulisan dengan gambar-gambar dan simbol-simbol. Mereka mengukir catatan-catatan mereka di atas tanah liat menggunakan alat ukir dari bulu atau bambu tumpul. Dari gambar-gambar, sistem tulisan mereka berkembang menjadi aksara paku atau uniform. Aksara ini membuat proses penulisan dan pencatatan menjadi lebih mudah. Jadinya, masyarakat Sumeria mulai lebih banyak menggunakan tulisan buat gambarin kegiatan sehari-harinya. Mereka menggambar dewa-dewa yang mereka sembah, negara-negara di sekitar mereka, barang-barang yang sedang mereka pakai sehari-hari, bahkan hewan-hewan dan tanaman yang ada di sekitar mereka. Peninggalan tulisan dari masyarakat Sumeria ini yang paling tua yang pernah ditemukan, sehingga sejarawan yang berpendapat kalau di peradaban inilah dimulainya masa sejarah kita. Tapi ilmu sejarah sendiri bukan dimulai dari Sumeria, walaupun sudah ada tulisan. Belum ada tuh yang benar-benar nyatet kejadian-kejadian yang terjadi di masa itu dalam bentuk yang mungkin mudah untuk dibaca, dan belum ada yang nulis buku sejarah kayak yang kamu pakai saat ini. Ilmu sejarah lahir dari serangkaian perang besar antara kerajaan Persia dan Yunani kuno. Waktu itu sekitar 540 tahun sebelum Masehi, Raja Persia yaitu Cisaurus berhasil menaklukkan kota-kota daerah Ionia yang saat itu dihuni oleh masyarakat Yunani. Karena masyarakat nggak mau ngikutin kuasa dari Raja Persia, Cisaurus menunjuk tiran atau preman setempat untuk membantu memerintah kota-kota di Ionia. Tapi saat itu mereka tidak tahu kalau tiran-tiran inilah yang bakal jadi sumber masalah, baik dari Persia maupun Yunani. Di tahun 499 sebelum Masehi, Aristagoras, prajurit dari kota Miletus, berlayar untuk menaklukkan Naskos. Saat itu, Aristagoras dan konco-konconya didukung oleh Persia. Tapi Aristagoras gagal dan akibatnya dia dipecat dari jabatannya. Sebagai pemimpin Miletus, nggak terima dengan hukuman itu, Aristagoras ini malah balik membangun sebuah pemberontakan. Dia ngumpulin kronco-kronconya nih, baru berniat untuk membalas dendam ke kerajaan Persia. Dia juga nyari dukungan ke pemerintahan Yunani di kota Athena dan Eretria. Biar pasukannya makin kokoh nih, hasilnya Aristagoras berhasil menaklukkan kota Sardis, salah satu kota besar di Persia saat itu. Melihat salah satu kotanya hancur, Raja Persia saat itu, Raja Darius the Great, langsung berniat untuk membalas dendam ke pemerintahan Athena. Dan akhirnya pemerintahan Yunani di kota Athena dan Eretria terjadi perang yang langsung pecah antara kedua kerajaan besar ini, Yunani dan Persia. Selama 50 tahun, pertempuran demi pertempuran terjadi. Ada yang dimenangkan oleh Persia dan ada juga yang dimenangkan oleh Yunani. Sampai pada titik keduanya bosan bertengkar, mereka akhirnya sepakat untuk berdamai di tahun 449 tahun sebelum Masehi. Terus, kenapa perang tadi dikaitkan dengan ilmu sejarah ya? Nah, kita bisa tahu detail-detail peristiwa perang tersebut karena ternyata ada catatannya guys. Yang bikin catatan itu adalah seorang sejarawan asal Yunani yang bernama Herodotus dari 430 sampai 440 tahun sebelum Masehi.
Herodotus berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi tentang Persia dan Yunani tadi. Dari informasi yang dia dapat, dia tulis kembali dengan tulisan yang dikasih judul Historia. Dari buku inilah lahir ilmu sejarah atau histori. Sebenarnya, saat itu sudah banyak kisah-kisah kejadian-kejadian di masa lampau. Tapi, tulisan-tulisan itu jatuhnya malah jadi kisah dongeng. Nah, yang dilakuin sama Herodotus itu berbeda. Pertama, dia tidak menulis cerita tentang kejadian di masa lampau tanpa adanya bukti. Kedua, ia tidak menulis cerita untuk memuaskan dewa atau politikus. Ketiga, Herodotus menulis kejadian sesuai dengan fakta yang terjadi dan berusaha buat mastiin nih kalau cerita yang dia dapat dari teman-teman sekitarnya itu benar adanya. Dia pengen peristiwa-peristiwa itu dikenang di sepanjang masa. Nah, berkat tulisan Historia itulah Herodotus diangkat menjadi bapak sejarah atau the father of history. Jadi, sejarah itu adalah peristiwa masa lalu yang dialami oleh manusia setelah ia mengenal tulisan. Tapi, apa semua peristiwa sejarah itu yang terjadi di masa lalu itu termasuk sejarah? Nah, aku mau tanya nih ke kalian. Proklamasi kemerdekaan itu termasuk sejarah nggak? Dan kalau kemarin nih aku jalan-jalan ke mall, itu termasuk sejarah juga nggak? Nah, aku jelasin ya. Peristiwa yang kita bisa sebut sejarah itu punya 3 sifat utama. Yang pertama unik, 2 penting, ketiga abadi. Unik artinya hanya bisa terjadi 1 kali dan tidak mungkin terulang lagi. Penting artinya menyangkut hajat hidup banyak orang. Abadi artinya dikenang sepanjang masa. Jadi, peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan hanya terjadi sekali, mempengaruhi hidup banyak orang dan akan terus dikenang sepanjang masa. Nah, akhirnya kita bisa jawab nih ya kegalauan kalian tadi. Proklamasi kemerdekaan itu kan unik, cuman terjadi sekali tuh. Terus dia juga penting karena banyak masyarakat yang terpengaruh. Dan dia juga dikenang sepanjang masa. Peristiwa yang abadi, jadi proklamasi kemerdekaan itu adalah peristiwa sejarah ya guys. Tapi, kalau jalan-jalan ke mall itu bukan peristiwa sejarah. Pertama nih, aku kan bisa kapan aja nih ke mall, gak sekali 2 kali. Jadi, itu bukan peristiwa yang unik. Walaupun jalan-jalan itu mungkin penting banget ya buat aku, tapi itu tidak mempengaruhi masyarakat. Dan terakhir, kemungkinan yang bakal mengenang jalan-jalan itu cuman aku. Jadi itu bukan peristiwa sejarah ya guys. Oke guys, kita sudah belajar banyak nih soal sejarah. Tentang apa itu sejarah, sifat-sifat sejarah, dan yang terpenting itu kalian bisa mengenal lebih detail apa itu sejarah. Thank you buat kamu yang udah mendengarkan podcast ini. Minggu depan kita akan belajar hal baru tentang sejarah. Jadi ditunggu podcast selanjutnya ya. Aku Divanensi Audisa Simarmata pamit undur diri. Bye bye audience. Thank you.